Ini kerangka pemikirannya. Selanjutnya metode penelitian. Untuk metode penelitian, tempat penelitian ini saya lakukan di perusahaan PT Total Kinerja Mandiri untuk periode penelitian antara tahun 2017 sampai 2021. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan September 2022 sampai selesai. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Total Kinerja Mandiri. Untuk sampel yang diambil, demi objektivitas penelitian, maka saya dikeluarin dari sampel sehingga total dari sampel menjadi 102 karyawan. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistika. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dengan membantu kuesioner kepada karyawan Total Kinerja Mandiri. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari PT tersebut. Untuk operasional variabel. Di operasional variabel, indikator dari cost of intervention yang bersumber dari Puguati dan Marisi, yaitu yang pertama munculnya keinginan meningkatkan perusahaan. Yang kedua munculnya keinginan untuk mencari alternatif pekerjaan baru. Yang terakhir keinginan untuk meninggalkan perusahaan dalam beberapa bulan mendatang. Variabel penelitian intermediate exchange yang bersumber dari Raharja dan Suwandana. Indikatornya ada 3, yaitu pertama respect, kedua trust, dan ketiga obligation. Variabel penelitian beban kerja yang bersumber dari Lombard et al. Yang mana indikatornya ada 5, yaitu yang pertama karena adanya target yang harus dicapai. Yang kedua kondisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketiga penggunaan waktu. Keempat standar pekerjaan. Kelima upah. Dan terakhir yaitu ada variabel kepuasan yang bersumber dari Avanti dengan indikator ada 4. Yang pertama yaitu lakukan pembelian kepada secara teratur, beli produk lain, berikan subvensi pada orang lain, menunjukkan perubahan terhadap daya tarik. Untuk teknik analisis data itu saya buat yang pertama analisis karakteristik responden, yang kedua analisis tanggapan responden, dan untuk uji pendahuluannya itu uji validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner, dan yang kedua ada uji reliabilitas, tujuannya untuk mengetahui konsistensi dari indikator tersebut bisa stabil atau enggak berapa kali diuji. Dan ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas data, yaitu sebaran data normal atau tidaknya. Ada uji heterogenitas data, model regresi terjadi tidak sama. Tidak ada uji multikolinialitas data. Model regresi ditemukan ada kolerasi antara variabel bebas. Dan analisis regresi linear berganda. Yang terakhir uji model yaitu uji atau simultan, uji koefisien determinasi, dan uji D. Iya, Bu. Analisis karakteristik responden. Untuk responden yang berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki terdapat 96 orang dan perempuan ada 6 orang. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan kontraktor, di mana dengan melihat kondisi lapangan maka laki-laki lebih diutamakan pada perusahaan ini. Responden berdasarkan kelompok usia. Yang dimana umur responden dari 17 sampai 25 tahun itu ada 29 orang, dan umur 26 tahun sampai 35 tahun ada 45 orang, umur 36 sampai 45 tahun ada 20 orang, dan umur yang lebih dari 45 ada 6 orang. Yang umur 26 sampai 35 tahun lebih dominan, yakni 45 orang atau 40%, karena pada usia tersebut karyawan sudah memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan kriteria
terakhir ada responden berdasarkan pendapatan per bulan. Yang pertama itu kurang dari 2 juta rupiah ada 1 orang, 2 juta sampai 4,9 ada 32 orang, yang ketiga ada 5 juta sampai 7,9 juta ada 50 orang, dan terakhir lebih dari 8 juta ada 11 orang. Untuk analisis tanggapan responden, di mana variabel user member action memiliki rata-rata 3,68 atau dikategorikan dengan baik. Yang kedua ada beban kerja dengan rata-rata 3,51 dikategorikan dengan baik. Yang ketiga kepuasan kerja dengan rata-rata 3,45 dikategorikan dengan baik. Dan variabel dependennya berupa intention dengan rata-rata 3,55 dikategorikan dengan baik. Uji validitas apabila jika nilai validitas lebih dari 0,3 korelasi, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Di sini user member exchange yaitu variabel potensi pertama, yang dimana pernyataan 1 sampai 6 dikatakan valid. Beban kerja pernyataan 1 sampai 8 dikatakan valid. Kepuasan kerja 1 sampai 11 dikatakan valid. Dan over retention dari pernyataan 1 sampai 4 dikatakan valid. Uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, apabila nilai consequence alpha lebih dari 0,60, maka semua pernyataan dapat dinyatakan reliable. Yang dimana leader member action memiliki consequence alpha 0,983, bisa dibilang lebih dari 0,60 dengan keterangan reliable. Beban kerja juga mendapatkan 0,981 dengan keterangan reliable. Kepuasan kerja dengan 0,981 dikatakan dengan reliable. Untuk over intention 0,91 dikatakan dengan reliable. Itu uji normalitas. Pada grafik histogram menunjukkan data menyebar di sekitar garis dialognya dan mengikuti arah garis dialogannya. Dan untuk table Kolmogorov Smirnov test dapat diketahui asimetrinya 0,12, yang dimana lebih dari sigma 0,5 dapat diartikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Ini uji heteroskedastisitas. Hasil scatter plot dari pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data menyebar secara acak di atas maupun di angka bawah yang 0 pada sumber regresi standar predict value. Artinya model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Untuk uji multikolinearitas, apabila nilai V kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang di sini di mana leader member action mempunyai nilai toleran 0,174 dengan nilai ini dengan nilai V 5,745 dengan keterangan tidak ada multikolinearitas. Beban kerja nilai toleransi dengan 0,192 dengan nilai V 5,219 dengan keterangan tidak ada multikolinearitas. Kepuasan kerja dengan nilai toleran 0,103 dengan nilai V 9,691 dengan keterangan tidak ada multikolinearitas. Untuk uji modal test, uji model F, karena F hitung lebih besar daripada F tabel, yang dimana F hitung 156,762 dengan nilai F tabelnya 2,70,
sehingga satu diterima dan nol ditolak. Yang artinya secara bersama-sama determinan exchange, beban kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,822. Hal ini artinya bahwa variabel turnover intention dipengaruhi oleh variabel determinan exchange, beban kerja, dan kepuasan kerja sebesar 82,2. Sedangkan sisanya sebesar 17,8 dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Itu analisis regresi berganda. Persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh nilai konstanta sebesar 1,140, yang artinya apabila determinan exchange, beban kerja dan kepuasan kerja dengan nilainya adalah 0, maka turnover intention nilainya adalah 1,140. Yang kedua, nilai koefisien regresi linear berganda variabel determinan exchange sebesar 0,392, yang berarti jika variabel independen lainnya tetap dan determinan exchange mengalami penurunan satu satuan, maka turnover intention akan mengalami penurunan sebesar min 0,392 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif, di mana determinan exchange yang tinggi akan menurunkan turnover intention. Yang ketiga, nilai koefisien regresi linear berganda variabel beban kerja sebesar minus 0,482, yang berarti jika variabel independen lainnya tetap dan beban kerja mengalami penurunan satu satuan, maka turnover akan mengalami penurunan sebesar minus 0,082 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif, di mana beban kerja yang tinggi akan menurunkan turnover intention. Dan yang terakhir, variabel kepuasan kerja yang sebesar 1,592, yang berarti jika variabel independen lainnya tetap dan kepuasan kerja mengalami kenaikan satu satuan, maka turnover intention mengalami kenaikan sebesar 1,592 satuan. Koefisien bernilai positif ini terjadi karena yang dimana kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan turnover intention. Uji parsial atau uji T. Bisa dilihat di variabel determinan exchange, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka bisa dibilang signifikan. Untuk variabel determinan exchange, T hitung lebih besar daripada T tabel yang nilai signifikan 0,10. Untuk beban kerja, nilai T hitung minus 4,869 dengan nilai T tabel 1,661 dengan nilai signifikannya 0,000. Dan terakhir kepuasan kerja dengan nilai T hitung 11,99 dengan lebih besar daripada T tabel 1,661 dengan nilai signifikan 0,0. Untuk kesimpulan saran, kesimpulan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap antara variabel yang determinan terhadap turnover intention. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel beban kerja terhadap turnover intention. Yang terakhir, terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel kepuasan kerja terhadap turnover intention. Untuk saran yang pertama, beban kerja yang dirasakan oleh karyawan PT Beban Kinerja Mandiri akan mendorong tingkat turnover yang tinggi. Untuk itu, perusahaan harus dapat mengelola dengan baik karyawan dengan beban kerja yang setara dengan pendapatan yang mereka akan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait, diarahkan untuk mempertimbangkan faktor lain yang memiliki hubungan dengan determinan exchange, beban kerja, kepuasan kerja, dan turnover intention, serta dapat melakukan penelitian pada jenis pekerjaan yang berbeda dalam perusahaan besar lainnya, agar hasil penelitian dapat bervariasi yang dapat memperkaya referensi tentang determinan exchange, beban kerja, kepuasan kerja, dan turnover intention. Itu segitu dari hasil penelitian saya. Oke, baik, Junedi silakan duduk. Masih kursi itu mas ya? Boleh. Saya mau oke. Karena saya mau internet sholat mungkin bab 1, 2, 3
saya sih nggak ada masalah. Cuman saya mau konfirmasi di bab 2 terkait dengan pengembangan hipotesis. Coba kamu buka di halaman 35, dapat 35, hubungan antar parabel. Oke, Junedi. Ya Pak. Bisa? Dapat ada pena? Mau jelaskan apa slot anak sidangnya? Tak ada paper-papernya. Betul Pak. Kita pagi itu ada pena. Tadi buru-buru Pak, di telepon aja tiba-tiba. Enggak. Yun. Boleh ini Pak. Catat di laptop aja langsung. Oh. Oke, sambil kamu catat. Turnover intention itu apa? Turnover tension itu yang perilaku orang yang itu kan Pak. Artinya Indonesia lah ya, kalau Ya, bahasa Indonesia ya. ya. Oke, bahasa Indonesia. Oke. Leader apa? Leader member exchange itu apa? Itu kepemimpinan atasan. Oke, member atasan. Ya. Oke, berarti LMX itu dengan turnover intention pengaruhnya seperti apa logikanya? Logikanya ibaratkan HRD memberi, kalau dia terpengaruh terhadap turnover intention, berarti HRD Artinya gini, kan ini terkait dengan leadership kan? Ya, leadership, Kan kayak kepemimpinan. Ya, oke. Jika semakin bagus leadershipnya Ya. di mata karyawan, maka niat untuk risetnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil Pak. Semakin kecil. Makanya kamu hipotesiskan dia berpengaruh negatif kan? Ya. Ya, dua kamu menulis ya? Iya Pak. Oke. Ya. Jadi semakin besar orang X, maka logikanya orang akan niat untuk riset itu akan semakin kecil. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke, siap. Sekarang beban kerja. Beban kerja jika semakin banyak, dia terus kerja, artinya dia akan berpengaruh Berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Indonesia. Oke. Dan jadi masalah kepuasan kerja. Kenapa kamu hipotesiskan dia positif? Artinya semakin puas dia, makanya semakin besar niatnya untuk riset. Ya itu kan gini, hasil kuesioner yang menjawab. Bukan, itu membicarakan kuesioner, kita masih bicara hipotesis di bab 2, logik. Oh. Berpikir kamu itu kenapa kamu hipotesiskan dia positif? Berarti dia ingin mencari pekerjaan yang lebih baik Pak. Ya, Dengan gaji yang lebih baik. itu kan faktor-faktor lainnya. Itu kan faktor-faktor lainnya ya. Kan kita berbicara antara kepuasan kerja dengan intention dia untuk riset. Turnover, ya. Oke, kamu hipotesiskan ketika kepuasan kerja semakin baik, Ya. maka intentionnya juga akan semakin besar. Semakin tinggi ya. Kan harus logika. Dia puas loh kerja, saya puas kerja ada perintah, apa saya riset? Saya nggak ada niat riset. Ya itu tadi Pak, mungkin dia ingin mencoba hal baru. Bukan, kita nggak bicara mungkin, kita bicara logiknya loh. Oh. Kita bicara logik sama, kan kita belum berbicara hasil, kita masih bicara kenapa kamu hipotesiskan dia berpengaruh positif. Ya kan? Iya kan, logiknya Iya, tidak iya. masuk kan? Karena masih bab 2 kan Pak, belum di ini. Iya, logiknya tidak masuk. Makanya, ya, oke. Ya, Jun, kalau memang perlu berubah, kamu rubah. Ya. Tapi kalau kayak gitu Pak, saya cuma bikin berpengaruh aja, nggak perlu positif atau negatif. Ya, kalau positif aja, kan sesuai dengan logika. Logik yang kamu bangun, kan sebelum kamu simpulkan H3 itu, Ya. kan di atas ada logiknya. Ya, Berarti positif negatifnya di bab 2 itu saya hilangin aja nggak apa-apa kan Pak? ya. Ini masih posisi sementara ya Pak. Bukan, tetap kamu berikan, tapi kamu maka yang di hubungan antara hipotesis ini kan ditulis itu
berpikirnya, logika berpikirnya. Kenapa X itu dapat mempengaruhi Y? Logic thinkingnya, berpikirnya seperti itu. Kenapa ya ini bisa mempengaruhi Y? Kenapa harga bisa mempengaruhi? Ya, kalau harganya murah, otomatis kan orang berbondong-bondong beli, makanya orang banyak beli. Contohnya gitu kan? Ya sama. Kenapa? Kalau kos kerja seperti apa? Kalau dia makin puas, logika orang normal dia akan enggan untuk berhenti loh. Ya, oke, logik seperti itu sudah kamu jelaskan di hubungan antar parabol ini. Setelah itu, kalau bisa didukung sama teori, ya. Setelah itu baru didukung dengan penelitian terdahulu. Kayak gitu sebenarnya cara kamu menulis di hubungan antar parabol ini di halaman 35 dan 34, ya. Oke. Untuk di bab 3, ini saran. Untuk setiap uji hipotesis, cantumkan kriteria keputusannya. Cantumkan kriteria keputusannya seperti contoh di halaman 43. Ya. Di halaman 43 kamu bilang uji validitas. Uji validitas gunanya untuk ini bla 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 bla. Tapi kamu nggak cantumkan kapan dia dikatakan valid, kapan tidak dikatakan valid. Ya, nggak usah nah. Kamu ya. Ini kamu bawa ya. Ketemu sama saya besok kamu bawa ya. Bimbing apa revisi. Oke. Nah. Oke. Sama seperti itu ya. Semua uji hipotesis di bab 3 itu tolong kamu cantumkan kriteria keputusannya. Ya, oke. Oh, salah. Kemudian di halaman 46 tolong tambahkan persamaan regresinya. Ya, berapa? Halaman 46. Ya. Tambahkan persamaan regresinya. Di uji modelnya Pak? Bukan di uji model. Di atas uji model kan kamu bahas regresi linear berganda di halaman 45. Ya. Oh. Betul kan? Oke. Sama regresi. Ya, kemudian sama regresi. Oke. Kemudian ini ada beberapa keputusan yang tidak sesuai hipotesisnya, positif negatif itu berbeda cara keputusan hipotesisnya. Oke. Saya hanya ada di beberapa di bab 4 saya ingin concern di sini saja karena ini terkait dengan hasil kesimpulan nanti yang kamu simpulkan. Oke. Uji validitas kamu di halaman 50 apa? Ya, halaman 58 kamu pakai CITC, Corrected Item Total Conversion. Dari mana kamu dapat ini? Di lampiran saya nggak tahu mau kata ini 0,389, 0,488. Di lampiran saya nggak ketemu. Iya Pak, saya juga nggak tahu kenapa ini. Kamu nonton, copy paste Enggak Pak. Tabelnya saya copy paste Pak. Ini ya, pertama itu. Ya, yang kedua reliabilitas juga konsekuensi alfanya kamu dapat dari mana? Itu juga menjadi pertanyaan karena kamu ujian secara keseluruhan. Harusnya kan bervariabel. Saya ujian secara keseluruhan Pak. Harusnya bervariabel. Maka dapatkan nilai konsekuensi alfanya bervariabel. Ya. Harusnya bervariabel dong. Dan dapat nilai reliabilitasnya. Oke, ya. Nah, mau catat. Oke. Kamu melakukan uji normalitas. Melakukan Pak. Hasilnya normal Hasilnya tidak? normal. Dari mana kamu tahu normal? Dari uji validitas ya Pak. Kalau uji validitas kan kita udah beralih ke normalitas Pak. Tadi uji validitas kamu ada masalah, hasilnya nggak sesuai. Ya kan, uji validitasnya kamu ubah, uji realitasnya kamu revisi. Ya, karena kita ke uji normalitas. Buka slide kamu. Ini pik ngapain larang anak-anak sekarang hari ini berantakan semua. Tadi juga kacau semuanya. Ini kalau buru-buru nih. Oke, coba uji normalitas. Uji normalitas hasilnya ada.
di slide. Normalitas Pak. Nah, Oh, hasilnya gambar Pak. ya nggak apa-apa, gambar. Oh, kok gambar? Tapi ada tabel di halaman 42. Iya, tabel. Coba buka. Ini Pak. Yang sampel. Ya, di sana ada di slide, nggak ada? Saya tanya di PPT ada nggak? Ada Pak. Yang mana tampil kan ada PPT? Full screen kan dulu. Oh, Nah ini, oke. Kamu pakai dua, ViviPlot sama KS, iya Pak. ya. Walaupun di bertiga cuma ada ViviPlot, sama apa? Oke, dari uji KS kamu bilang itu normal. Dari mana kamu tahu dia normal? Karena asumsinya Pak Nah, melebihi dari ini. lebih Nilai Bronze Bench alpha-nya lebih dari 0,60. itu relativitas. 0,5 Pak. Eh? Nilai sigmanya lebih dari 0,5. 0,5 atau 0,05? 0,05. 0,05 lebih. Iya, 0,012 lebih atau kurang dari 0,05? lebih Pak. Gini, diluruskan dulu. Kamu buka halaman 62 sekarang. Kenapa? Salah ya? Ini Pak Mas. Nah, dia kalau nggak punya kan lebih. Iya, maksudnya. Ini dia. Ya itu makanya kita bahas itu. Kita luruskan dulu. Kamu buka halaman 62. Ada. Nah, kamu lihat ini 0,012. Tapi di bawah sini kamu tuliskan 0,02. Ya, ini. Jen. 0,01. Oke, ini titik ini artinya Oh iya, 0,012. Satu lagi 0,05. Besar atau kecil? Kecil Pak. Kecil. Normal atau enggak? Normal. Salah nih. Normal enggak? Hah? Jawab aja. Nggak normal. Berarti salah semua dong. Salah semua berarti. Nanti nggak perlu saya bahas. Normal kamu. Ya udah, nanti nggak perlu saya bahas. Kamu bagi dulu. Nah, hasil kamu, kata kamu tidak bisa saya percaya. Karena kalau tidak normal, kan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, salah satunya dengan merubah alat ujian. Ya, oke, udah, sih udah, Bu Astri, saya mau Oke. pulang dulu. Terima kasih Pak Sarli. Lanjut. Kacau, hari ini kacau, kacau ini. Tadi juga ya. Tadi kacau juga. Nggak normal juga. Ya. Lanjut nih. Lanjut atau ganti dulu? Lanjut. Lanjut. Ganti dong Bu. Mau dicoba. Ini soalnya validitasnya juga, iya kan? Ya, Karena ya, kacau juga. validitasnya Iya, kan. saya juga saya Ibu nggak lihat. lampiran Iya, saya nggak lihat lampirannya kemarin itu, tapi Pak Iko ketemu itu di validitas. Bentar ya, Bu. Ya, ternyata kamu langsung run sekali semua ya. Iya. Dan kemarin udah dikirimkan sama ibu juga hasilnya ya. Ada satu yang nggak valid, itu buang aja nanti. Tapi sebelum validitas yang uji normalitas ini dulu. Oh. Normalitasnya ini betulkan dulu. Kamu berapa sampelnya? Kecil ya? 102. Besar kok ya. Buang aja Pak Sari ya. Sampel minimumnya berapa? Yang hasil ini bab 3-nya. Bab 3-nya sampel yang perhitungan sampelnya berapa? 100 sampel yang saya ambil. Oh sorry ini karyawan ya ampun. Sorry. Ini karyawan nggak mungkin dibuang. Pakai PLS aja boleh nggak ya Pak? Nulis. Ya pasti ya. Karena ini karyawan, sorry. Saya pikir tadi pelanggan. Kalau pelanggan ada sampel minimum kita masih bisa buang. Karena saya rasa juga nggak nyampe segitu kalau pelanggan kan. Ini karyawan kita nggak mungkin buang. Gini aja, pakai PLS ya. Smart PLS. Iya Smart PLS. Bisa?
Bisa. Erwin tadi bisa. Saya itu Kenal sama Erwin? Enggak. Malahan lebih sebentar analisa datanya kalau pakai PLS. Cuman ya iya, di bab 4-nya berarti kita ulang dulu. berarti kalau itu rombak semua kalau Rombak bab 4-nya aja. Iya. 1, 2, 3 jangan. Iya, rombaknya Ya, bab 4-nya diganti hasil ujinya ke yang PLS. Nah, tapi nanti munculkan dulu hasil yang tidak normal ini. Oh, yang tidak normal ini Tapi ya sebagai alasan ya datanya tidak normal, oleh sebab itu analisa data dilanjutkan dengan Smart PLS. Nanti Smart PLS-nya paling kalau untuk validitas reliabilitas nanti pakai loading factor aja langsung. Atau perlu validitas SPSS lagi? PLS Kita aja, dulu. langsung PLS aja. Langsung PLS aja lah ya. Iya, nanti validitas reliabilitasnya langsung PLS aja. Itu nanti tuh pakai loading factor muncul semua tuh, nggak boleh di bawah 0,5. Aman ya? Bisa ya? Bisa. Ya karena datanya nggak normal sayang. Yang ini jangan dibuang. Yang karakteristik responden tetap. Iya. Tanggapan responden tetap. Ya. Munculkan normalitasnya dulu. Sampai normalitasnya karena nggak normal baru kita alihkan ke Smart PLS. Iya, betul. Dah. Itu lokal bukan. Iya. Saya karena mahasiswa minta di ujung-ujung cepat-cepat, terburu-buru kami ngeceknya Jun. Tahu kan berapa ini lagi nih kan, berapa hari baru balasnya kalian tuh gitu. Bukan cuma Junaidi soalnya, yang lain juga. Nah, jadi harapan kami memang mahasiswa ini seharusnya sudah melakukan dengan yang sebenarnya gitu. Nah, ternyata ini 0,12. Oh iya, di bawahnya dia salah tulis, Pak. Jadi kita baca 0,12. Dia lupa kok titik koma. Iya. Jadi makanya awalnya yang baca kira normal. Ya Jun, gitu aja Jun. Jadi daripada dia apa-apain datanya, nggak usah kita apa-apakan, kita langsung ganti ke PLS aja. Lebih mudah kok cara analisa datanya. Ya, pengujiannya pun lebih gampang. Ya, revisian aja ya Pak ya. Niko belum nih? Pak Niko nanti kita minta tanya aja dulu. Pak Sarli udah kan? Udah, saya stop ya. Udah, oke. Pak, kasih Pak. Ya. Nanti tanya jawab aja ya sama Pak Niko ya Jun. Iya. Bisa, masa nggak bisa Junaidi? Smart PLS tapi saya belum ini sih Bu. Smart PLS bukan Amos, kalau Iya, Amos Smart susah. PLS. PLS? Saya belum Download aja. Iya, belum aplikasinya belum saya. Iya, download aplikasinya itu download aja dapat free 1 bulan nanti. Dapat pakai masuk email kamu dapat free untuk lisensi, iya kan? Kalau Iya. pengguna baru kan Iya. free trialnya 1 bulan, jadi kamu udah langsung bisa olah datanya. Datanya kan udah dikumpulkan di SPSS. Ya. Nanti di SPSS itu kamu save S-nya bukan XLS, tapi save S-nya ada koma delimited namanya. Oh. Nanti boleh ke ini. Jadi nanti datanya udah langsung kebaca di PLS. Terus nanti lampirannya gimana? Lampiran PLS aja semua. Lampiran PLS semua. Iya. Oh. Jadi yang SPSS-nya kita cuma pakai normalitasnya Pakai aja di awal. normalitas. Iya, di awalnya nanti untuk melakukan pengujian normalitas terlebih dahulu untuk melihat apakah datanya normal atau tidak. Nah, nanti karena hasil datanya tidak normal, maka pengujian selanjutnya dilanjutkan dengan Smart PLS. Karena apa? Nah, cari alasannya. Ada itu sumbernya. Ya, Pak Niko. Jadi untuk yang ini nanti kita ganti aja. Ini mau diteruskan Q&A saja atau seperti apa dulu? Karena kalau lanjut Q&A juga hasilnya kan beda semua nih Bu. Iya, Nggak oke. balik lagi. Revisian saja langsung. Kalau mau revisian ada beberapa poin Junaidi yang harus kamu perbaiki. Pertama di halaman 21 dulu. Kamu kan ada memberikan statement atas berdasarkan uraian latar belakang, kamu bikin judul, pengaruh, LMX, beban kerja, dan sebagainya ya. Apabila ada sesuatu yang bisa membuat penelitian kamu ini berbeda dari yang lain, kamu buat di situ, entah beda di variabel, beda di objek atau yang lainnya. Kalau ditambahin. Sepertinya LMX itu bagus untuk jadikan perbedaan, karena itu kan salah satu bentuk leadership.
Ya. dan agak jarang dipakai memang kalau di sini. Jadi itu bagus untuk jadi pembeda ya. Kemudian teknis penulisan kamu masih kurang rapi. Contohnya ini. Banyak kali terlangkau. Halaman 22. Ya. Kemudian halaman 24 juga. Ini ada jaraknya ini. Ini ke sini 2 spasi, ini ke sini 3 spasi. Cek buku panduan ya. Kemudian urutan 2.1 itu landasan teori. Baru 2.1.1 turnover intention. Nanti 2.2 penelitian terdahulu. 2.3 pengaruh antar variabel dan hipotesis. 2.4 kerangka penelitian. Selesai. Jadi di bab 2 tuh hanya ada 4 subbab. Kamu ini udah sampai berapa ini? Udah sampai 2.7. Aturannya hanya sampai 2.4. Itu ikuti lagi sesuai panduan ya. Kemudian masalah hipotesis. Tadi udah sempat dibahas dalam dengan Pak Sarli ya. Kenapa kepuasan kerja itu pengaruh positif ke turnover? Berarti semakin puas, semakin tinggi niat dia mau keluar. Iya. Nah itu tadi udah dengan Pak Sarli ya. Iya, berarti. Nanti tidak perlu saya ulangi lagi. Cuman yang saya bingung LMX ini kenapa kamu statementnya negatif ya? Gimana? Yang leader member exchange kenapa pengaruhnya negatif ke turnover intention ini? Di bab 2 ya, Pak? Iya. Itu kan hipotesis sementara, Pak. Atau kita hilangin aja itu negatif positif. Ya, Tetap pakai arah. tetap pakai tapi sesuaikan dengan teorinya. Bukannya LMX itu tipe kepemimpinan yang baik? Gimana? Leader member exchange itu kan tipe kepemimpinan yang baik sebenarnya. Iya, baik pemimpinan. Ya kan bagus kan. Beda dengan passive leadership itu kan yang kurang baik kepemimpinannya. Wajar kalau dia pengaruh ini. Nantilah kamu coba atur kalimatnya yang lebih rapi biar kita baca sekali baca bisa langsung paham. Berikutnya halaman 40. Kamu lihat yang ini yang saya tunjuk. Nomor 2 sama nomor 3 ini double. Iya. Terus yang nomor 6 ini masuk ke kategori kepuasan kerja, bukan di nomor ini. Nomornya berarti harus kamu ubah lagi. Berarti yang ini kamu pindahkan satu baris ke bawah. Terus ini mulai dari nomor 1. Ini ubah nomornya berarti ya, karena tidak sesuai dengan indikator yang ada di bab 2 kamu. Halaman 43. Uji validitas. Poin 3.9.1. Tahu masalahnya apa? Kamu tuliskan situ ada uji validitas, tapi kamu tidak sebut standarnya apa, terus minimalnya berapa. Kamu uji validitas pakai metode apa? SPSS. Itu alatnya. Metodenya CITC. Ya kan? Di bab 4 kamu pakai CITC soalnya. Oh iya, iya. Nah, kamu tidak sebut di bab 3-nya pakai CITC. Dan kamu tidak sebut minimal angkanya harus lebih besar atau lebih kecil dari berapa. Itu harus ada di bab 3 ya. Kemudian halaman 46. Uji simultan atau uji F. Itu sebutnya uji linearitas ya. Jadi untuk melihat modelnya ini layak atau tidak untuk dilanjutkan, kita pakai uji F. Jadi jangan pakai istilah uji simultan. Uji model namanya ya. Halaman 58 sampai 60. Itu ada, lihat dulu halaman 58 ya. Itu ada tabel 4.8. Yang 0,3 itu sebutnya R table. Jadi correlation tuh coret ganti R table. Sampai halaman 60 diubah tuh ya. Halaman 61. Uji Cronbach's alpha. Tabel 4.12. Nah, ini yang jadi
kendala ini. Jadi terakhir solusi dari Bu Ayu, kamu pakai PLS ya. Ya. Berarti itu sudah nggak perlu dibahas lagi. Halaman 62 juga tadi ya, ujian normalitas 0,12 dan 0,012 itu. Oke. Halaman 67. Keterangan di tabel 4.17. Ya. Kepuasan kerja X3 berpengaruh signifikan. Arahnya positif atau negatif? Positif Pak. Tuliskan positifnya. Halaman 69 sampai 71. Pembahasannya nanti diperdalam ya setelah kamu olah pakai PLS. Oh, udah pakai PLS. Halaman 73. Keterbatasan yang nomor 1. Berdasarkan hasil penelitian bla bla bla. Itu oke, keterbatasan. Kemudian peneliti menyarankan kepada mahasiswa. Ada ketemu? 1, 2, 3, 4, 5. Di baris kelima itu. Ya. Itu kan saran. Benar kan? Peneliti menyarankan kepada para mahasiswa yang akan melakukan bla bla bla. Itu harusnya posisinya di keterbatasan atau di saran? Pindahin berarti. Kemudian yang bahasa Inggris dimiringkan ya. Kemudian nanti lampiran diperbarui. Jadi semacam SPS-nya sampai 6 sampai. Ya, nanti itu kamu dengan Bu Ayu aja. Oke. Itu untuk catatan revisi. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami revisinya? Bisa. Yakin? Ya. Oke, kalau gitu udah selesai. Tidak ada bisa sesi tanya jawab ya, karena hasilnya Hasil datanya salah. ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Nicholas. Jun, Iya. jadi ini bersyarat ya hari ini ya. Hari ini tuh hasil yang akan Junaidi terima itu bersyarat sampai Junaidi dapat melengkapi revisinya. Bisa? Iya. Nanti tetap ketemu sama pengujinya dan juga pembimbingnya. Oke? Bawa aja lo langsung ke kampus ketemunya nanti janjian offline. Offline ya Pak Niko ya. Boleh? Boleh. Nanti atur waktu. Offline. Jadi nanti Pak Niko bisa gali juga di sana. Ya. Nah nanti yang ini tolong diperbaiki nanti hipotesis ya. Perbaiki kok bisa masih seperti ini ya. Kemarin saya nggak lihat ini. Saya berangkat waktu kamu Senpro kan. Iya. 10.000 nggak ada. Iya makanya kan. Perbaiki lagi ya hipotesisnya ya. Iya Bu. LMX itu enggak, LMX itu negatif, oke. Leader member exchange. Ya, karena itu kan hal yang positif. Itu terhadap turnover dia harusnya negatif. Ya kan? Beban kerja yang positif. Karena dua-duanya kan sebenarnya hal yang negatif. Ya kan? Hal yang tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan. Maksudnya kurang izin dari beban kerja sama turnover. Yang terakhir kepuasan terhadap turnover itu negatif karena satunya positif, satunya negatif. Jadi bertolak belakang ya kan. Jadinya itu nanti diperbaiki. Nah ini nanti Junaidi pelajari dulu PLS ya. Datanya tetap sama, datanya jangan dirubah. Nanti di PLS akan ada pengujian validitas dan reliabilitasnya lagi. Ya, ada validitas diskriminan, ada validitas konstruk, ada reliabilitas konstruk, nanti sampai perhitungan AP-nya. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Nanti kalau misalkan ada kendala biar saya carikan tutorialnya, saya kirim ke Junaidi. Oke, sekarang tugasnya berarti download PLS-nya. Ya, register pakai emailnya. Karena belum pernah sama sekali kan? Nanti dapat 1 bulannya free trial. Nah, nanti hasil ini kan yang sampai tanggapan responden dipakai. Ya. SPSS-nya di keep dulu, pembahasannya keep dulu. Siapa tahu nanti pembahasan yang muncul dari hasil PLS itu hasilnya sama. Dengan Yang signifikan yang mana, yang tidaknya yang mana gitu. Ya, kalau sama kan berarti itu bisa dipakai. Hanya saja dasarnya adalah hasil analisa PLS.
Oke? Sip. Nah, jadi di keep dulu yang ini sampai keluar hasil PLX-nya. Nah, untuk itu ya, kalaupun nanti Junaidi dinyatakan lulus, lulusnya masih bersyarat. Ya, bersyarat dengan Pak Nikolas, dengan Pak Sarli dan juga dengan Ibu. Selesai kamu revisian dan ini sudah kembali lebih baik. Ya, kalau sempurna kan nggak mungkin. Ini jadi lebih baik lagi. Nanti baru lega hidup kamu. Ya, sip. Oke, Pak Niko, gitulah ya. Oke. Karena we have no time to skripsi defense again for you. Jadi kita luluskan bersyarat ya, tapi lulusnya nanti. Tunggu pengumuman, tetap ikut tunggu pengumuman ya. Karena masih banyak lagi mahasiswa yang ngantri. Ratusan kan yang masih datang. Sip. Oke. Ya, dan jangan banyak nonton Korea. Lambat kali dia yang paling lambat. Ibu catat sama Erwin, tapi punya Erwin udah rapi. Kamu yang paling gak muncul-muncul. Sama satu lagi nggak bisa ibu bantu. Yang satu lagi memang nggak bisa terbantu, Irvin, tahu? Enggak, saya nggak kenal orang. Oh, itu makanya kan hilang aja si Junaidi ya. Dah, oke. Silakan yuk berdiri tutup hasil ininya. Sampai di sini hasil skripsi saya yang dimana banyak kurangnya. Pada Ayu, Pak Nikolas, terima kasih telah membantu saya untuk mencapai skripsinya. Semoga cepat saya revisi dengan baik. Jangan lama-lama ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Kami hanya memberikan waktu 1 minggu. Ya, Bisa ya. 1 minggu ditunggu. Ketemunya offline. siap. Iya. Tanda tangan dulu di sini, boleh? Iya, di sini tanda tangan aja. Udah, oke, sip. Thank you. Iya. Ya. Just give the minimum score. Oke, Jun. Iya, Bu. Banyak kok itu tutorialnya di YouTube. Ada catatan nggak di situ, Niko? Ada catatan, balikin aja. Tadi Ada. Pak Sarni kasih nggak punya Jun? Ada. Kasih, Bu. Kasih ya. Iya, yang catatan ini tetap Jun perbaiki yang di depan-depannya kan.